Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sapna Destianti Hidayat dengan NIM 24 10 04 00 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai landasan bimbingan konseling dalam mata kuliah bimbingan konseling. Pertama-tama, landasan bimbingan konseling merupakan dasar teoritis, filosofis, dan praktis yang digunakan konselor untuk membantu konseling mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya, bertujuan agar anak dapat memilih, mempersiapkan diri, memegang tanggung jawab, dan mendapatkan hal yang berharga dari apa yang telah diambilnya. Langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah landasan yuridis. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai aturan tertulis yang mengikat dan juga berlaku bagi seluruh masyarakat. Semua hal yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang berhubungan dengan sistem pendidikan nasional sampai Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 yang berhubungan dengan bimbingan konseling pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Ada landasan filosofis. Landasan filosofis adalah layanan bimbingan konseling yang berdasar pada nilai luhur filsafat. Filsafat sendiri adalah induk semua ilmu. Maka dengan berfilsafat, seseorang pasti menjunjung tinggi kebenaran dan kebijaksanaan. Dan pada cabang filsafat juga tidak lepas dari etika, logika, dan estetika. Semua hal tersebut adalah dasar-dasar bagi para konselor. Yang ketiga adalah landasan religius. Indonesia mempunyai landasan ketuhanan yang Maha Esa dengan berbagai agama yang terdapat di negara ini. Landasan religius untuk bimbingan konseling seharusnya memposisikan klien atau konseling sebagai makhluk Tuhan. Konselor juga wajib menetapkan profesi sebagai medan amal beribadah. Landasan religius juga tidak tentang memerintah konselor atau guru BK seperti tokoh agama, melainkan konselor justru harus memprioritaskan pada teladan perilaku manusia, bukan memerintah. Yang keempat adalah landasan psikologis. Seorang konselor harus paham tiap perilaku manusia memiliki makna yang berbeda yang wajib kamu tebak. Perilaku manusia juga selalu ada motifnya dan juga berhubungan dengan fenomena masa lalu. Maka konselor juga wajib tahu bahwa individu mempunyai perkembangan yang berbeda. Hal ini karena masing-masing individu punya bakat dan kecerdasan yang bervariasi. Individu juga punya kebutuhan psikis yang berbeda. Jadi, seorang konselor wajib paham mengenai teori psikolog. Dan terdapat 3 hal yang bisa mempengaruhi perkembangan individu. Contohnya, nativisme, empirisme, dan lainnya. Yang kelima adalah landasan sosial. Sebagai makhluk sosial, individu langsung dan tidak langsung, konselor juga harus peka terhadap adat dan kebudayaan yang sangat sensitif dan dijunjung masyarakat tertentu. Guru konselor yang bekerja pada lembaga pendidikan multikultural, misalnya harus paham tentang landasan sosial dan paham bahwa masing-masing individu pasti memiliki fanatisme. Yang keenam adalah landasan pedagogis, di mana tujuannya adalah untuk mendukung keberhasilan tujuan pendidikan dengan berprioritas pada long life education dan education for all. Guru bimbingan konseling harus memprioritaskan klien tentang apa yang harus dia gunakan untuk dikembangkan seumur hidup. Layanan bimbingan konseling juga tidak bisa dilepaskan dari sektor pendidikan, sekaligus harus ada bentuk upaya mendidik. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah landasan teknologi informasi. Guru sampai saat ini masih ada yang menggunakan
pendekatan lama. Bahkan, tidak sedikit yang justru tidak ingin menggunakan komunikasi modern. Dalam hal ini, seorang guru BK sebaiknya tidak boleh gagap tentang fenomena teknologi informasi modern. Guru BK harus paham dan mampu mempraktekkan berbagai pendekatan dalam menguasai teknologi informasi modern supaya tidak kalah unggul dengan para siswa yang menyebabkan siswa menjadi apatis. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.